Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di kediaman para soleh. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, dari masjid, dari musola setelah tarawih menuju di sini itu siapa kita dosa-dosa yang punya dan mudah-mudahan pulang dari sini kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Amin. Kemudian terima kasih pada Abi yang sudah sempat hadir dari jauh-jauh dari dunia langsung ke sini nggak mampir dulu ke rumah. Mudah-mudahan juga langkah Abi ke sini sebagai salah satu membawa keberkahan untuk Abi dan semuanya. Dan mohon informasi Pak Abi bahwa pengajian ini adalah pengajian rutin Bapak-bapak yang kita mulai ini udah keempat nih. Ini udah keempat, insya Allah kita akan rutinkan. Jadi dalam sebulan itu 2 kali, minggu pertama dan juga di minggu ketiga. Dan sudah saya jadwalkan dulu nih buat Abi nih, insya Allah setelah Ramadan dan Lebaran itu nanti kita coba mengundang Abi untuk lebih halal atau temanya. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi memang kesepakatan kita nanti setiap 3 bulan sekali kalau nggak salah itu kita mengundang Abi dengan harapan ada kitab yang dibahas Abi kita dibahas baik tentang akhlak berumah tangga, baik tentang sholat dan sebagainya. Saya kira itu perlu, itu kita perlu ilmu-ilmu seperti itu. Jadi nggak cuma hanya ceramah aja Pak. Jadi mudah-mudahan nanti ada satu kitab yang kita bahas sampai tuntas nih Pak ini. Gitu ya. Nah, ini harapannya. Jadi kita kalau udah umur kayak gini untuk baca-baca kayak gitu agak sulit kayak gitu, agak susah gitu kan. Udah lowbat gitu kan. Gitu. Rata-rata kan sosmed semua gitu. Jadi itu harapan depan. Mudah-mudahan mohon doanya Abi pengajian ini istiqomah bapak-bapaknya gitu ya. Nanti bertambah banyak. Maka mudah-mudahan kita bisa mengundang pengajian dari luar untuk datang ke sini gitu. Itu aja mungkin pengalaman dari saya. Untuk selanjutnya nanti pembacaan tahlil, tahmid dan tasbih disampaikan oleh Ustaz Mumin. Kemudian nanti mohon Abi waktunya untuk kasih siraman rohani kepada kita sekaligus doa. Baik, silakan Pak Ustaz Mumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau datang langsung jauh-jauh dari William. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya ikut kecipratan barokahnya dan yang kami hormati tuan rumah Blok G Pak Haji Sule. Mudah-mudahan juga Pak Haji Sule beserta keluarga dan isi rumahnya mendapatkan tambahan barokah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga bagi kita semuanya mudah-mudahan selalu dikuatkan untuk menambah ibadah kita terutama di bulan yang penuh barokah, bulan semua amalnya pahalanya dilipat gandakan. Mudah-mudahan ini langsung saja mari sama-sama kita membaca tahlil إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ذنبه واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين إنه حميد مجيد أستغفر الله العظيم إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله dan membawa keberkahan bagi kita dan juga keluarga, serta Allah mengampuni dosa-dosa kita dan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita mohon nanti untuk bisa memberikan siraman rohani kepada kita semua sekaligus nanti diakhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Shadaqallahul 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Yang saya hormati Bapak tuan rumah beserta Ibu Bapak Haji Sulaiman, juga yang saya hormati DKM Musola serta jamaah dan Bapak Ustadz pembawa acara, semua sahabat saya di perumahan ini yang alhamdulillah semuanya kita pada malam ini masih diberi sehat panjang umur. Marilah bersama-sama kita awali dengan pembicaraan saya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah dengan diberi sehat dan panjang umur bisa bersilaturahmi yang sudah lama saya tidak ikut riungan di komplek apartemen. Malam ini bersyukur kepada Allah masih dikasih kesempatan untuk menjalin silaturahmi ke tempat ini. Salawat dari salam tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada
kepada para keluarganya, para sahabat dan kita, mudah-mudahan diakui sebagai umat yang dicintainya, yang akan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sudah 7 hari puasa. 7 hari kemarin. Mau 7 hari, malah ke-7 ini ya. Udah 6 hari kita puasa. Mudah-mudahan sampai selesai ya kita selalu sehat. Amin. Selalu semangat. Memang Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Bahkan kemuliaan Ramadan 3 bulan menjelang datang Ramadan sudah disebut oleh kita doanya Allahumma barik lana itu fi Rajaba wa Sabana wa baligna Ramadan. Jadi 3 bulan datang Ramadan sudah disebut, sudah di sudah di mana-mana sudah disebut terus namanya. Wa baligna Ramadan. Sampai doa yang terakhir sampaikan kami semua pada bulan suci Ramadan. Nah sekarang tinggal kita ini setelah kita sudah sampai ada di bulan Ramadan, kita mau apakan Ramadan gitu. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi penebus dosa buat kita semua. Amin. Jadi mengerjakan puasa Ramadan itu bagi kita sebagai umat Islam merupakan kewajiban. Satu, di puasa Ramadan itu kita ini sebagai umat beragama Islam merupakan kewajiban yang di dalam Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Udah, itu ayatnya udah populer. Sampai Pak Ulpun itu hafal ayat itu. Yang pada ujung ayat itu la'alakum tattaqun. Maka itu merupakan kewajiban kita. Tinggal kita sekarang, apakah kira-kira ini orang yang sudah semua ada di dalam agama Islam, mampukah dia mengerjakan kewajiban ini yang sudah memang diwajibkan oleh Allah kepada kita yang beragama Islam? Tinggal itu. Karena kalau kewajiban itu sebenarnya mampu tidak mampu, sempat tidak sempat, kewajiban itu harus dikerjakan. Kalau kita ingin selamat di dalam memeluk agama ini, sempat dan tidak sempat, karena ini kewajiban harus kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan berarti dosa kita. Karena kita udah ikrar kita di dalam syahadat kita. Maka terus kita tetap semangat bahwa kita tidak boleh terkalahkan dengan hawa nafsu dan lain sebagainya untuk menjalankan ibadah puasa ini. Tetap harus semangat. Itu yang pertama. Mengerjakan puasa adalah sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam. Yang kedua, puasa ini juga kita berarti kita sudah mengerjakan rukun Islam yang keempat. Pertama kan syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, yang kelima pergi haji. Nah, jadi kita sekarang ini sudah mengerjakan rukun Islam yang keempat. Syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah. Bagi yang mampu, bagi yang sudah nisab. Sekarang kita sedang puasa bulan Ramadan berarti mengerjakan rukun Islam yang keempat. Yang di dalam bahasa santrinya arkanul Islam yang khamsatun syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hifdzul baiti man istata'a ilaihi sabila. Alhamdulillah rukunnya. Kalau rukun ini kita tidak kerjakan, ya tidak sah kita beragama Islam. Dan sholat juga ada rukunnya kan? Sholat ada rukunnya,
Kalau umpama di dalam melaksanakan sholat rukunnya tertinggal di dalam melaksanakan sholat, maka sholat itu tidak sah. Cacat ini kita kalau sekarang kita sebagai umat Islam ini tidak mengerjakan puasa, cacat. Ya, mudah-mudahan kita ini sebagai hamba yang senantiasa selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Yang itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa puasa ini bukan sekedar mengerjakan rukun Islam yang bukan mengerjakan kewajiban kita kepada Allah, bukan sekedar mengerjakan rukun Islam yang keempat, tetapi puasa juga sebagai penebus dosa. Mana dalilnya kalau puasa ini sebagai penebus dosa? Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini mah tapi itu dari ngobrol dulu ya. Ya bukan ngaji nih Pak Yusule. Kata saya diundang Pak Yusule, saya kira mau ngopi doang gitu, enggak ada begini ya. Udah lama kan nih ternyata ada miknya gitu ya. Kira ngopi-ngopi doang gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi kita semuanya ini puasa itu bukan sekedar mengerjakan menggugurkan kewajiban kita, bukan sekedar berada mengerjakan rukun Islam yang keempat, tetapi penting banget ini puasa yang ketiga ini sebagai penebus dosa. Kalau saya pernah baca kemarin ini pas kalian tentang akhir-akhir hayatnya B.J. Habibie itu ya. Sampai meneruskan air mata baca tentang akhir-akhir riwayat akhir hayat B.J. Habibie itu. Ternyata beliau bukan orang yang cerdas, kuliahnya di luar negeri, anak-anaknya juga berhasil. Begitu akhir-akhir usia ketika dia sakit, ternyata yang paling berguna ketika akhir hayat ini bukannya harta lagi, bukannya anak lagi, Pak. Ternyata yang paling berguna ketika akhir hayat itu agama. Agama yang menjadi penyejuk beliau itu agama. Nah maka ya kita ini sekarang kalau kita ini di apanya kita udah begini yang keempat ya. Untuk bentuk sederhananya Pak Ustaz gini ya, kita tiga minggu sekali ngopi bareng deh gitu ya, ada zikirnya di dalam kopi itu, ada zikirnya, ada tausiahnya gitu. Kalau nanti ngaji 3 minggu sekali terlalu keren gitu ya, ngopi bareng gitu. Di dalamnya ada pengajian. Saya senangnya begitu di sini itu. Di sini itu sama dengan di saya. Kan kebanyakan itu kompleks perumahan itu dikit itu udah kurang. Ya ini kan di sini ada zikir, ada yang meninggal dizikirin gitu ya. Ditahlirin seperti tadi tuh sebelum ada pengajian dimulai ada tahlilan dulu. Itu makanya saya senang begitu. Cuma kan kalau nggak dikasih tahu mah saya datang sendiri, datang ujuk-ujuk datang, saya kan gak enak juga ya. Makanya dikasih WA gitu. Abi ada waktu enggak nih? Ya, alhamdulillah gitu. Jadi senangnya itu saya. Jadi samalah kita ini dalam untuk praktek ibadahnya kita, ubudiyahnya kita sama dengan apa yang saya lakukan di selama saya sejak kecil sampai sekarang di sini sama. Nah, ini puasa ini sebagai penebus dosa. Kalau misalnya kita puasa ini tidak benar-benar kita manfaatkan untuk introspeksi diri, maka sayang kita rugi. Coba sekarang kita sadar aja dari hati yang dalam, dari mulai bangun tidur kita sampai tidur lagi, itu kira-kira kebaikan yang kita perbuat dengan kesalahan yang kita perbuat, kalau misalnya bisa ditimbang, kira-kira banyakkan kebaikan apa Yudi, apa kebanyakan kesalahan apa Yudi kira-kira kita? Kalau Pak Yudi mah kayaknya kebanyakan kebenaran, kebanyakan kebaikannya kalau Pak Yudi mah. Ya. Kalau misalnya bisa kita timbang itu misalnya dari bangun tidur ke tidur lagi itu kalau bisa ditimbang itu, waduh, kalau saya banyakkan salah saya.
Kalau Bang Ali kan pasti sama Bang Yudi banyakkan kebaikannya gitu ya. Orang-orang soleh jadi apanya semua juga. Amin. Kalau pada soleh ya. Amin. Iya gitu. Nah maka sayang sekali kalau ini nggak kita manfaatkan. Ini juga mudah-mudahan nih ya, perkumpulannya sebagai penduduk Ramadan ya, penduduk Ramadan. Sekarang kita contohkan begini. Katakanlah kita ini, saya ini orang yang punya utang banyak. Utang saya sama Pak Haji Sule, kalau dihitung-hitung dari mulai saya sekolah nyokolain anak saya semuanya ada 5. Dari mulai TK sampai kuliah saya pinjam uang sama Pak Haji Sule untuk menyekolahkan, mengkuliahkan pesantren anak saya. Begitu dijumlah sama Pak Sule, utang saya, utang Abi ke saya udah 1 miliar. Kata Pak Haji Sule, tuh catatannya Abi itu ada. Hari ini istri saya nyatat, kata Pak Haji Sule. Bulan besok istri saya nyatat tuh utang Abi 1 miliar lebih. Nah, maka Pak Haji Sule ngelihat saya, kayaknya hari ini gak mampu bayar 1 miliar lebih. Ya. Ada kemudahan dari Pak Haji Sule, Abi supaya utang Abi lunas, nih lunas nggak usah dibayar dengan uang Abi. Besok selesai Ramadan, Abi kerja di saya, datang pagi, Abi subuh, pulang maghrib. Sebulan tuh kerja di tempat saya, datangnya habis subuh, pulangnya habis maghrib. Utang Abi 1 miliar, maka lunas. Kan itu kemudahannya sangat bijak ya. Nah gitu. Kalau dibayar itu 1 M, saya di jumlah utang itu banyak, dari mana saya bayar? Ada kemudahan dari Pak Haji Sule. Abi itu begitu. Nah, datanglah saya sehari, saya datang 2 hari datang. Karena memberi kemudahan kepada saya. 3 hari datang, 4 hari saya gak datang, 5 hari saya gak datang, 6 hari saya gak datang, sampai datang lagi menjelang hari raya Idul Fitri, kedua hari lagi baru datang. Nah, kan Pak Haji sini marah, kan saya udah bilang Abi datangnya setiap hari selama 1 bulan. Maka utang Abi selesai beres. Kenapa dengan aturan itu Abi gak kerjakan? Padahal kemudahan saya udah bijaksana banget sama Abi. Kira-kira Pak Haji Sule yang salah, Pak saya yang salah? Saya yang salah. Akhirnya Pak Haji Sule dengan istrinya kan marah. Udah kita laporkan aja ini ke polisi. Nah, laporkan ke polisi. Yang seharusnya saya bebas, nggak mikirin utang saya bebas. Akhirnya saya dilaporkan ke polisi dengan data-data, catatan segala macam sudah lengkap. Masuklah saya penjara. Kenapa saya masuk penjara? Karena saya tidak ikut aturan yang sudah diberi kemudahan oleh Pak Haji Sule. Nah, seperti contoh sekarang kita puasa Ramadan, dosa kita banyak. Dosa sama istri, punya dosa sama istri sih kan? Marah ya? Enggak ya, kalau ada dosa ya. Yang punya dosa istri ya, suami ya. Dia suami nggak punya dosa istri ya. Dosa kita sama istri kita banyak. Karena belum punya. Terus dosa kita sama anak lagi juga banyak. Dosa kita sama ibu bapak kita banyak. Dosa kita sama guru kita banyak. Dosa kita sama teman banyak. Dosa kita sama tetangga banyak. Itu dosa udah banyak banget. Kata Allah, dosa kita juga kepada Allah banyak. Datanglah bulan suci Ramadan, kata Allah, puasalah kamu di bulan Ramadan, mengerjakan sebagai kewajiban sebagai umat Islam dan melaksanakan rukun Islam, dan di situ kamu melaksanakan puasa. Seluruh dosa yang kamu kerjakan dengan puasa itu ghufirallahu ma taqaddama, aku ampuni, kata Allah. Dosa yang begitu besar, aturan kita keseretkan ke neraka, seharusnya kita menjadi siksa di kubur, tetapi karena kita patuh dan taat dengan perintah puasa tadi,
Masya Allah, seluruh dosa kita tadi yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penembus dosa. Ya penembus. Kalau ini sudah diberikan kemudahan sama Allah, kita masih tetap ya. Tahun besok aja dah puasanya, sekarang biar masih banyak masalah ini. Utang masih banyak. Ya ini belum lunas, itu belum lunas gitu. Besok aja lah, itu tenangan dari tahun yang akan datang gitu. Nah, jadi sebenarnya Bapak hadirin sekalian, puasa Ramadan ini semuanya lipat gandakan oleh Allah. Sampai begini, hadis Nabi mengatakan, naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang puasa itu tercatat sebagai ibadah. Enak nggak? Tidurnya saja ibadah. Udah kalau hari Minggu kita nih nggak pada kerja, kan Sabtu Minggu udah tidur habis sahur, habis subuh tidur, bangun johor, iya johor sholat, tidur lagi, bangun asar. Nah, istri kita ngomong kan, marah sama kita, kamu nggak tahu apa? Tidur orang puasa itu ibadah, mah. Ya begitu. Tuh ada dalilnya, ada hadisnya. Ya. Istri kita juga tidur mulu, waktu masak tidur biarin, ya, jangan pernah marah, karena memang tidur jadi ibadah gitu. Ya Allah, tidur orang puasa tidak sia-sia tidurnya, tidak sia-sia. Itu jadi ibadah juga bagi orang yang puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, awas nih. Orang yang puasa pahalanya dilipat gandakan. Begitupun orang yang berdosa di bulan suci Ramadan. Nah ini, orang yang berdosa di bulan suci Ramadan, ternyata Bapak, itu siksaannya pun dilipat gandakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Udah mah kita dosa tidak puasa, ya, ditambah dosa-dosa yang lain, ditambah kesalahan yang lain, masya Allah, dilipat gandakan tuh dosanya oleh Allah. Alhamdulillah. Bukan hanya sekedar pahalanya dilipat gandakan, tapi dosa orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa juga dilipat gandakan dosanya. Nah, jadi tidur jadi ibadah. Diam aja, diam. Diam saja ini wasumtuhu, ya, wasumtuhu, diamnya orang itu tasbihun, seperti membaca tasbih. Datang silaturahmi, Pak Yudi ke Pak Arif, sampai ke rumah duduk, nggak ngomong, nggak suruh duduk, di bangku duduk. Jadi ngomong apa? Diam aja sih. Ngomong ada apa sih? Ngomong apa? Pak Yudi diam aja, jangan ngomong apa-apa. Ada masalah? Diam, diam. Diam aja, diam. Emang kenapa sih diam? Kan katanya puasa diam saja seperti orang baca tasbih. Oh iya udah dah, diam, jangan ngomong apa-apa. Masya Allah. Besok rumah diam aja. Iya, jadi ibadah. Masya Allah, seperti orang membaca tasbih. Kemudian apa lagi di Ramadan ini? Ini mungkin udah banyak sering dibahas, kita sambil ngobrol lah ini mah. Ya, emang kagak bawa kitab, jadi kalau ngaji ngebawa kitab jadi acak adu lah mana-mana gitu. Gitu. Wa du'a mustajabatun, doanya orang yang puasa Ramadan dijabah. Sekarang begini, kita bulan Ramadan bangun jam 2. Ini kalau kita rata-rata bangun di sini jam berapa? 3. Jam 4. Jam 4. Mau imsak. Istri kita mampu bangun jam 2. Istri kita mampu jam 3 bangun selama bulan Ramadan. Nah, seharusnya kalau sebulan Ramadan mampu bangun jam 2, mampu jam 3, seharusnya bulan Syawal mampu. Seharusnya kan begitu. Jadi bangun jam 2 itu sebelum kita masak ke dapur, kita bersih dulu. Kita sholat dulu tahajud. Ya. Sholat tahajud yang banyak.
Kemudian di tahajud kita doa di situ. Kita sudah tidak ada bapak misalnya, atau bapak masih ada. Sudah tidak ada ibu atau ibu masih ada. Kita banyak punya anak, butuh anak itu doa orang tua. Ya, anak itu sangat membutuhkan doa orang tua. Nah di bulan puasa ini kesempatan yang baik. Sebelum kita makan sahur, sholat tahajud, kita angkatkan tangan kita, wa du'a'uhu mustajabatun, doa kita diijabah. Amin. Masya Allah. Ya kalau hanya sekedar kita bangun setengah 4, makan, ngopi, ngerokok, selesai, udah apa coba itu? Ya. Jadi nggak ada nilai plusnya, gitu, nggak ada nilai plusnya. Plusnya Ramadan itu seperti itu. Makan kita udah punya wudhu habis tahajud tadi. Apalagi kita tadarus Al-Quran. Manfaatkan Ramadan ini, manfaatkan Ramadan ini. Karena di situ memang luar biasa. Wajan buhu maghfurun. Tadi semua dosa maghfurun diampuni oleh Allah sebagai penebus. Tadi sayang kalau misalnya tadi saya dapat kemudahan, sekarang kita dapat kemudahan, salah dan dosa. Sebab begini ya, bagaimana doa kita supaya doa kita ini makbul, doa ini mustajab, doa ini diterima. Paling tidak kita harus bersihkan dosa kita dulu. Dosa kita harus bersihkan. Dengan bagaimana cara membersihkan dosa? Ada jalan Allah berikan. Ramadan ini jalan, cara untuk membersihkan dosa kita. Saya baca apa sekalian, ada di sebuah kitab, ketika orang meninggal dunia, begitu masuk liang lahat, di liang lahat itu orang yang meninggal dunia, walaupun ia sudah ratusan tahun, begitu dilihat di alam kubur, begitu digali kuburnya, dibuktikan dengan apa yang ada di kitab, ternyata benar masih utuh badannya. Siapa salah satunya di situ yang di alam kuburnya jasadnya tetap utuh? An-Nabiyyu, para nabi. Bapak kalau masuk sudah meninggal dunia, nabi-nabi kita terdahulu, begitu dilihat di alam kuburnya, digali alam kuburnya, ternyata masih utuh. Yang kedua, wal ghazi, orang yang perang membela agama Allah. Nah ini kita salah satu punya kewajiban kita. Pertama, kita memerangi hawa nafsu kita. Memerangi hawa nafsu ini wajib kita. Kadang-kadang coba kalau kita lihat sekarang, ada peribahasa di kita itu, kalau sore bulan puasa itu bahasanya apa? Ngabuburit. Tuh ya. Itu ngabuburit. Coba sekarang bahasa ngabuburit kita cocokkan. Kita cocokkan dengan amalan Ramadan. Itu bersimpangan. Enggak tepat itu. Coba sore-sore kita hadirkan di meja, hadirkan Al-Quran. Coba. Kita hadirkan sore itu Al-Quran. Orang-orang keluar ngabuburit kalau sekedar mencari untuk takjil, mau untuk buka ya wajar. Kalau kita kayak gaya anak muda nongkrong di jalanan. Ini pakat sari. Kita mah enggak seperti itu, begitu. Hadirkan tuh, manfaatkan Ramadan ini. Ini memang, apalagi kalau kita bisa begini, bisa mengevaluasi evaluasi kita. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Oh jadi berarti Abi nanti tahun depan kita enggak ketemu Ramadan lagi. Ya jaga-jaga Bapak sekalian. Siapa yang tahu coba usia kita, apakah kita bisa menjamin, teman kita bisa menjamin, guru kita bisa menjamin, istri kita bisa menjamin, anak kita bisa menjamin bahwa kita nanti masih ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Kan belum tentu. Makanya sekarang kita perbaiki. Ya, kita evaluasi dalam setahun ini. Hadirkan tuh kalau sore itu hadirkan Al-Quran di depan kita.
Istri kita masak, kita bantu sebentar, kita baca Al-Quran. Istri kita sambil goreng di dapur, dengar suaminya baca Quran. Waduh, itu istri kita senangnya. Masya Allah. Biarin dah besok kan puasa belanja, Pak. Ya, gak usah dikasih duit saya. Senang itu istri kita dengar bapaknya, suaminya baca Quran begitu. Aduh, Masya Allah. Anaknya senang dengar ayahnya baca Quran. Cucunya senang ngeliat ayahnya sore ketika Ramadan, ketika libur kerja, Sabtu Minggu baca Quran dulu. Masya Allah. Ternyata bapak, ibu, nenek kakek kita yang udah almarhum, Pak, yang udah almarhum, kita baca Al-Quran. Ternyata beliau yang sudah almarhum melihat anaknya baca Quran, melihat cucunya baca Quran. Beliau yang di alam kubur ikut senang bahagia. Luar biasa. Jadi kan Ramadan yang terakhir itu ternyata tuh utuh. Ya, kita bisa memerangi hawa nafsu. Apalagi istri kita suka ngaji kan, nerima apa adanya bulan Ramadan. Yang penting bersama kita pada puasa, sahur bareng, ya dengan anak dan lain sebagainya. Siapa lagi Abi yang nanti tuh kalau meninggal dunia tuh cacing pun takut di alam kubur. Tadi Nabi orang yang perang memerangi hawa nafsu dan lain sebagainya. Cacing pun akan takut menyentuh tubuh kita. Siapa lagi? Wal alimu, orang alim. Kalau dulu zaman saya masih kecil, kalau ada orang pinter sama agama, jarang disebut kiai di kampung sini. Jarang disebut ustaz, disebutnya mu'alim. Tuh, mu'alim. Orang mu'alim itu orang yang alim. Jadi orang yang alim itu nggak perlu kiai, nggak perlu ustaz. Ketika dia melaksanakan perintah Allah dengan baik, meninggalkan apa yang Allah larang dan Rasulnya, dia taat kepada Allah. Itu termasuk golongan orang yang alim. Nah, orang yang alim ini kalau meninggal dunia, ternyata di alam kuburnya semua binatang tidak akan mau menyentuhnya. Itu di sebuah kitab pada keterangan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang alim semuanya. Jangan bangga disebut kiai, jangan bangga disebut ustaz, tapi kita bangga disebut orang alim. Kita dengar kasus banyak kan, kasus kiai, ustaz punya santri banyak. Berapa orang santri yang dicabuli oleh kiai? Nauzubillah kan. Ini enggak mencerminkan kealimannya. Makanya enggak ada tuh. Nanti kiai masuk surga, enggak ada. Ustaz masuk surga enggak ada. Yang masuk surga adalah orang yang punya amal soleh, orang alim. Orang alim. Kalau dia kiai alim ya, tapi nanti ketika kiai itu alim, jaminannya masuk surga. Ustaz alim, ya nanti itu jaminannya surga. Ya, sekalipun kita bukan ustaz, bukan kiai, kita merendah, paling rendah-rendahnya. Insya Allah, barangkali kalau pagi kita bawa karung, cari gelas-gelas bekas, botol-botol aqua yang bekas. Sebelum mereka mencari itu, mereka sholat subuh dulu. Sebelum mereka sholat subuh, sebelum berangkat itu juga sholat duha dulu. Insya Allah, ya. Pada saat zuhur dia istirahat melaksanakan ibadah dulu. Mungkin orang yang kita anggap hina di mata kita bisa mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmatnya. Tapi kalau dia orang yang berbohong, kiai, ustaz, orang bolak-balik ke Mekah haji segala macam, tapi banyak bohong, tidak menjamin. Nah, wal mu'alim, orang alim. Dengan ada Ramadan ini, nah kita yang banyak dosa ini, ayo kesempatan ini kita gunakan. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Agar hutang dosa kita nanti dengan Ramadan ini sebagai penebusnya. Insya Allah, enak tuh. Tadi saya aja nggak akan masuk penjara kalau saya ikutin tadi peraturan Pak Haji Sule.
Nggak dilaporkan saya ke penjara sama Pak Haji Soleh. Kenapa saya dilaporkan? Karena saya tidak mau mengikuti aturan dan tidak taat kepada aturan yang sudah diatur. Karena saya punya utangnya sama Pak Haji Soleh. Kalau saya ikut aturan, saya nggak akan dilaporkan ke polisi. Saya selamat, utang bebas, besok mau minjem lagi dapat. Tapi kalau kita bandel sekarang nggak manfaatkan ini peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita, masih ada yang berani aja orang Islam yang tidak puasa, masih ada. Mudah-mudahan ya kita menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir tadi. Yang mudah-mudahan Ramadan ini sebagai penebus dosa kita semua. Ternyata sudah hampir 1 jam kurang sedikit. Ya, terlalu banyak juga kurang bagus, terlalu malam ya. Nah, kita mungkin itu saja dulu Pak Haji Soleh. Nanti Ustaz nanti insya Allah kalau memang Allah berikan kesempatan pada saya lagi, nanti kita bawa kitab ya. Emang enak juga sih kalau ngaji itu pakai kitab, apalagi datangnya kita berpasang-pasangan ya, yang punya pasangan tapi ya ya yang punya pasangan banyak sama istri gitu. Rotuyun ya, kitab apa kitab buku dulu nanti suami istri itu apa, kitab sholat, kitab tohara dan lain sebagainya. Nanti saya insya Allah ya ada, kalau di apa nih kan ngajinya malam enaknya, nanti saya bisa ngaji santri dulu Ustaz. Bisa tahlilan orang meninggal di sini kan malam rata-rata jam 9 baru mulai, jadi saya sempat kemana-mana. Dan memang kalau untuk apa nih, insya Allah dari rumah saya nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Udah gitu kan orang apa nih perhatiannya sama pesantren luar biasa. Ya apalagi Pak Haji Soleh setiap bulan gitu ya, donatur santri, donatur saya. Kalau Pak Haji Soleh masih santri kan saya juga pasti makan kan. Iya, nggak mungkin saya yang nggak makan kan, saya ikut juga, istri saya ikut, karena saya ikut. Makanya insya Allah jalin silaturahmi ini kita jaga. Mudah-mudahan kita jaga, Allah tambah panjangkan usia yang berkah, Allah tambah rezeki kita, kemudian barokah dari ngaji ini, anak cucu keturunan kita jadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Dan itu saja dari saya. Kurang-lebihnya mohon maaf karena ini juga takutnya sampai Hari Raya Idul Fitri kita tidak ada pertemuan lagi. Saya juga salah pribadi, mohon maaf atas segala salah dan dosa. Kalau dari teman-teman apa nih, saya nyebutnya bukan jamaah, kalau jamaah terlalu keren ya. Saya sebutnya sahabat, teman ngopi, teman ngerokok begitu. Ya, kalau disebutnya jamaah berarti saya guru. Saya emang nggak pantas disebut guru. Ya nggak pantas, masih muda, masih resep boncengin janda. Iya masih senang begitu berarti saya mah ya. Kemana kan nenek-nenek kita datang ke rumah sakit saya boncengin kan. Janda itu juga ya. Kalau masih muda istri saya ramanya cemberut. Kalau udah tua mah kan enggak. Kominya dengar dalam nih. Orang yang baik istrinya. Ya, itu saja dari saya. Sebuah Fatihah kita baca untuk semua jamaah yang ada di sini, terus Pak Haji Soleh diberi keberkahan panjang umur ya, seluruh keluarga dijaga keselamatannya oleh Allah. Kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan ibadah puasa dengan baik. Dan jangan lupa sholat tarawihnya senantiasa kita kerjakan. Kalaupun kita tidak sempat berjamaah, pulangnya malam, kita kerjakan di rumah sholat tarawih. Abi kalau sholat di rumah saya nggak apa doa kamilin, nggak usah doa kamilin, nggak usah. Abi kalau di rumah saya sholat tarawih nggak pakai bilal, nggak usah pakai bilal. Ya pokoknya usul sholat tarawih rakaat ini, Ilahi Ta'ala Allahu Akbar, Fatihah beres, kuliah udah. Rakaat kedua Fatihah kulhu udah. Ntar berikut lagi Fatihah kuliah, Fatihah kulhu, hakumut nggak hafal, nggak dibaca surat Al-Kafirun dari lain, Fatihah doa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar, itu juga jadi. Kan kalau surat hukumnya sunnah, rukunnya Fatihah kan. Oh kalau begitu enak sholat di rumah dong. Iya sholat di rumah nggak apa-apa, selamanya sholat di rumah. Sholat kosong kalau gitu, sesat juga ini.
Kan daripada kita akhirnya pulang malam berjamaah nggak keburu, di rumah juga nggak kerjakan aja di rumah. Sayang ya, sayang sebab puasa adalah tarawih. Kalau orang puasa harus mau tarawih. Orang yang mau tarawih harus mau puasa. Jangan ngambil tarawihnya dua, puasa kagak, itu juga kurang bagus. Tarawihnya malah ini, puasanya kagak. Ya. Mendingan tarawih, mendingan puasa tapi tetap tarawih. Gitu ya. Ada juga yang puasa tapi nggak tarawih. Tapi dua-duanya harus kita kerjakan. Dan kemudian yang terakhir, mari sama-sama kita gemar bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Ya, sedekah itu mudah apapun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini sebagai penebus dosa yang kita jalani pada saat ini. Semoga kesehatan dan umur yang panjang dan keriduan Allah berikan pada kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana taqabbal wa 'afif tawabba man qara'nahu min al-Qur'anil 'azim. وما هلكنا وما سبحنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هداية وسلة ورحمة نازلة وبركة سملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع ولي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وعلماء ومصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغربها برها وبحرها خصوصا إلى هذا الجماعة خصوصا إلى هذا المكان آباءنا وأمهاتنا وآبائنا وجداتنا خصوصا من تمنوا بسببه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم انزل رحمة ومغفرة يا أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم طول أمورنا وثبت أقدامنا وطهر قلوبنا وحسن مقاصدنا. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم ارحمنا يا رحيم. اللهم اصرف عنا واصرف عنا واجعل البلاء والبلاء والوباء والطاعون والسجائر والشراب والقرط والفتن والحرب ولا يدفع البر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini usai sudah pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari mulai tahlil, tahmid, tasbih dan juga serta doa itu menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan kita semua di Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, untuk mencapai tujuan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena tidak semuanya mendapat ketakwaan ya, nah itu
Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir di Blok E di kediaman Pak Haji Soleh. Terima kasih juga Abi yang menyempatkan silaturahmi ke sini. Kemudian nanti kita ketemu lagi di tanggal 7 April insya Allah di Blok E. Nanti kita lihat tanggal 7 April itu mau di kapal kita masih di Ramadan. Tanggal 7 April. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.